Kita akan bahaskan open posisi secara mix ya. Di sini saya tidak membahaskan teknik price action ataupun teknik jadul selama 4 bulan. Di sini saya akan bahaskan teknik jadul beserta dengan penjelasan detailnya. Dan kita akan open posisi itu sekitar 5-6 kali ataupun 7 kali kita open posisi, dan kita akan mix open posisinya itu yang pertama ataupun dari 1 2 3 kita akan open posisi dengan judul. Jadi judul ini adalah judul teknik price action ataupun teknik jadul. Di open posisi yang selanjutnya kita akan mix open posisinya supaya Anda tidak bosan menonton dan ada perkembangan di saat Anda melakukan trading. Mungkin ini akan membantu Anda juga. Ini salah satu masukan dari dari komentar Bang Wahyu kayaknya ya, kalau nggak salah ya. Dia komentar, Bang, mix aja dari open posisinya, jangan di satu teknik itu terus. Penonton bisa jadi bosan dia, Pak, dan dia tidak ada referensi untuk mungkin dia bisa menambah pembelajaran dia. Ya, terima kasih untuk yang udah komen. Saya sangat suka sekali dengan komentarnya. Tolong di komen di bawah supaya saya giveaway kan. Kita mulai dari videonya, let's go. Ya, 6 bulan ataupun 5 bulan kita tidak membahaskan teknik ini. Ya, ini teknik ini kita open posisi 1 menit dan kita menggunakan time frame 15 detik dan kita akan ganti-ganti market, Pak. Oke, kita open posisi sekarang di open posisi berapa ya? Di 300.000 boleh kita open posisi. Ini saldo di angka 17 jutaan. Kita open posisinya itu mungkin open posisi sampai di 17.900 ataupun 17.800 itu kita udah berhenti, Pak. Kita open posisinya itu di 200.000 aja, 100.000 aja deh kita open posisi. Ini kita open posisi di video ini 6 kali. Ini kita open posisi buy di sini. Kita open posisi buy. Kenapa di sini kita open posisi buy? Support lah, apa lain? Ya kan? Open posisi buy di sini support lah. Itu yang satu. Teknik ini teknik core candle ya, ataupun teknik jadul ya lebih tepatnya. Teknik jadul ini open posisinya memang 1 menit, tapi di time frame 15 detik. Saya menjelaskan lebih spesifiknya mungkin diketahui seperti yang tadi saya bilang di awal, di opening kayaknya saya bilang tadi. Kalau kita open posisi dengan minor minor itu memang worth it, harus menunggu konfirmasi. Contoh kayak gini. Nih contohnya nih. Ini kan turun, ini dia koreksinya, ini dia turunnya. Ini kan banyak turunnya daripada koreksi kan. Kayak gitu kira-kira dari tekniknya. Bisa nggak ini dikolaborasikan dengan ini kita compare buy dulu. Bisa nggak ini dikolaborasikan dengan indikator anak SD? Bisa nggak? Jawabannya bisa. Dan bisa banget untuk kolaborasikan teknik ini kayak gitu. Oke, kita melakukan kompensasi, kita menunggu. Kompensasi itu 1 kali, kita open kompensasi itu maksimalnya 1 kali, Pak. 2 kali lah, tapi jarang kompensasi 2 kali. 1 kali aja kita kompensasi. Biasakan kompensasi itu sekali aja. Karena segini make sure dia akan naiknya itu pasti sampai ke sini, perkiraan saya. Sampai ke sini lah, minimalnya sampai ke situ. Ataupun kalau itu sampai ke sini. Sampai ke situ. Kita telat open posisi. Bagus. Open posisi kita yang pertama berhasil, kita akan ganti market. Ini kan dia sedang membuat limbah ataupun gundukan, ini dia limbahnya. Kita open posisi itu kayak gini sebenarnya. Ini dia patokannya di sini, di time frame 15 detik, open posisinya 1 menit. Kenapa seperti itu, Pak? Dalam rangka apa? Karena di time frame 1 menit itu nggak ada gundukan-gundukan kayak itu, nggak ada. Ini market Asia Composite Index ini seperti yang kita bilang tadi, dia itu ciri-cirinya aneh sekali, Pak. Kalau dengan binomo itu lebih enak sih sebenarnya kalau kita menggunakan teknik minor ya. Itu saya akui, di binomo itu lebih gampang, lebih easy, lebih gampang lah kalau di minor, di time frame di binomo. Tapi kalau di
Asia Composite Index ataupun di on trade itu lain kali kulihat. Kita masuk ke time frame 15 detik. Overtake dia sepertinya di sini. Kalau dia di sini hijau satu, saya harus open posisi sell. Kalau dia hijau satu lagi, dia hijau, apalagi dia hijaunya mental, saya harus open posisi sell di sini. Bagus. Kita open posisi sell di angka 200.000, 1 2. Oke. Kita open posisi sell di sini. Nah, karena memang dia udah overpower ya, tenaganya itu dia udah overpower, kita harus open posisi sell selama 1 menit di time frame 15 detik. Kita ganti market mungkin ya. Kita ini biarin aja lah. Apakah kita tunggu? Kayaknya kita tunggu aja. Kita open posisi di video ini mungkin 3 kali, 5 kali ataupun 6 kali kita open posisi. Ini kita open posisi yang kedua. Oke. Gini. Ada masukan kemarin, kalau nggak salah dari Bang Wahyu masukan kemarin ya. Dia dibilang, Bang coba buat video itu, boleh abang fokus ke satu judul. Contoh misalkan ini lagi bahas judul teknik jadul nih. Boleh abang bahas dari itu. Tapi misalkan itu kira-kira abang udah selesai, abang bahas lain. Jadi contohnya misalkan saya bahas teknik jadul, udah open posisi 3 kali aja. 3 kalinya lagi di mix aja Pak, di mix. Boleh open posisi dengan SNR, dengan strong buy, dengan candle, dengan indikator, itu boleh. Kayak gitu katanya. Oke, kalau kayak gitu kita open posisi itu 1 kali lagi dengan teknik core candle ataupun candlestick jadul ini. Saya telat momen, Pak. Harusnya di sini kita bisa open posisi. Aduh, telat momen. Kita open posisi sell aja deh di sini. 15 detik kita terpaksa open posisi sell. Harusnya tadi kita bisa open posisi buy itu di bawah tadi. Di sini saya mau open posisi buy tadi. Tapi ini profit nggak apa-apa lah. Bagus profit. Ini tadi saya rencana open posisi buy itu di sini, memang dari bawahnya tuh kita open posisi buy. Nggak dapat kan? Saya mau open posisi buy di sini 30 detik. Nggak dapat juga, udah lewat. Ya udah terpaksa open posisi di sini lah 15 detik. Ini 15 detik open posisinya. Paksain ya. Dan itu sesuatu yang buruk sekali sebenarnya. Oke, kita mix sekarang. Kita pasangkan dari indikator kita. Indikator kita ini akan luncur. Indikatornya itu ada indikator YouTube Alwi Komar Sang Prabu. Nama channel ini dan nama akun saya itu saya tuliskan itu YT Alwi Komar. Jadi misalkan ada kedepannya nanti akan ada turnamen kayak di acara. Di bagian ini ada acara kan, turnamen kan. Biasanya kan kemarin kan ada acara-acara kayak gitu kan. Turnamen, di saat Anda mengikuti turnamen, saya siapapun ikuti turnamen di All Trade, bisa jadi nanti kita juara, nanti nama akun yang keluar, Pak. Jadi nama akun saya itu YT Alwi Komar. Nah, saya menciptakan teknik satu ataupun strategi. Namanya itu Sang Prabu. Nanti akan saya rilis. Ini siap dirilis tapi belum saya rilis. Akan saya rilisnya itu di mungkin minggu depan saya rilisnya. Itu boleh dipakai sama siapapun teknik saya, dan saya akan banyak tekniknya. Master Iwan pun, Bang Iwan akan meluncurkan tekniknya. Ada 2 teknik ataupun 3 teknik diluncurkan. Saya mungkin akan meluncurkan dari 3 teknik ataupun 4 teknik juga saya luncurkan. Itu kita membawa nama Casper sih, karena kan memang kita dibayar Casper. Kita klik tekniknya, teknik Sang Prabu. Oh, ini teknik Sang Prabu, sorry. Kita buat indikator lain. Kita masuk ke osilator. Oke, kita udah setel dari indikator kita, udah kita setel kan. Ini indikator di time frame 15 detik dan kita open pose-nya ya 15 detik. Berapa juga kita open posisi? 1 menit pun bisa kita open posisi. 1 menit juga bisa kita open posisi supaya lebih mudah ya. 15 detik aja deh kita open posisi, sama aja karena oke, ini kebetulan lagi nggak bisa open posisi ini karena kita telat, open posisi kita telat, Pak. Kita open posisi 30 detik lebih better. 2 candle kan. Oke. Kita ganti market. Oke, di market Euro Composite Index. Ini bagus nih. Ini kita open posisi bisa 30 detik. Kita open posisi selesai candlestick ini, jangan naik lagi. Bagus. 3 2 1. Kita open posisi sell. Kita open posisi buy. Kita open posisi buy selama 30 detik.
Ini 1 menit pun bisa sih open posisinya Pak. 1 menit aja deh kita open posisi, kita tambahin di bawah. Ini kan si paraboliknya udah di bawah, si SMA-nya juga di bawah, si RSI-nya juga jauh dengan yang namanya dari overbought. Overbought dia jauh, oversold apalagi. Oke, kita profit 2-nya. Kita menunggu yang time frame open posisi 1 menit. Ini kalau loss di-nya sakit hati sekali saya Pak, beneran. Oke, open posisi dengan mix. Ini masukan yang sangat menarik nih dari Bang Wahyu nih. Coba komen dong siapa yang kemarin masukan ini. Saya senang sekali dengan komentar Anda. Saya suka komentar-komentar seperti ini Pak. Dia diberi masukan ya kan. Saya akan ambil masukan itu selama itu positif. Aduh deg-degan ya, kenapa ya? Tolonglah jangan kayak gitu, main-main dengan hati kan. Dalam bagus. Oke. Kita open posisi 1 kali lagi, mungkin kita open posisi lagi. Kita pakai teknik apa ya? Kita open posisi dengan teknik BSG. Ini kita masuk ke time frame 1 menit. Ini kita hapus dulu dari indikatornya. Teknik BSG adalah teknik yang melihat dari pergerakan rata-rata dan melihat dari dari total tenaga penerima supply dan demand. Itu BSG, body sumbu grafik. Kita melihat dan menganalisa dari badan, sumbu dan grafik. Contoh, di perdagangan ke-1 ini dia terjadinya ini dari sini perdagangan 1 2 3. Ya kan? Perdagangan 1 lainnya itu ada di belakang. Ini dia 1 2 3 4 5. Ini dia 1 2 3. Ini dia sedang terjadi 4. Belum ada yang namanya dia ini kita open posisi. Belum ada yang namanya dia itu penolakan Pak. Penolakan itu belum ada. Ya. Di saat perdagangan 1, perdagangan 2 dia dominan buy, dominan sell ataupun dominan buy. Ini dia kebetulan dia dominan sell. Ini kita bisa ambil ancang-ancang untuk di perdagangan ketiga ada sesuatu di sana. Biasanya doji. Jika dia tidak doji, dia harus follow. Ini misalkan dia naik di sini tergantung trennya. Karena kan BSG, body sumbu grafik ataupun body sumbu trend. Grafik itu trend. Nah, di sini kalau dia sudah terjadi penolakan harga di sini, ternyata penolakan harganya itu netral ataupun bisa dibilang setengah, kita melihat konfirmasinya alangkah baiknya. Melihat konfirmasinya. Konfirmasinya apakah kuat, apakah lemah? Biasanya di saat konfirmasi ini di tengah itu lemah. Di perdagangan ketiga itu biasanya konfirmasi yang lemah. Perdagangan pertama bisa dilihat dari sini di jam 23.51, berarti perdagangan pertama. 23.52 perdagangan kedua. 23.53 perdagangan ketiga, 23.54 perdagangan keempat. Ini dia 23.55 berarti otomatis perdagangan kelima. Ini dia perdagangan terakhir. Ini terserah dia mau naik mau turun, terserah. Oke, itu dia teknik BSG. Kita akan bahaskan satu teknik lagi. Teknik BSG juga. Kita ganti market Euro USD mungkin. Teknik BSG apakah worth it? Teknik BSG worth it, tetapi teknik BSG ini dia akan turun, Pak. Ini dia akan turun nih sampai ke sini. Apakah teknik BSG itu worth it? Teknik BSG itu worth it, tetapi teknik BSG itu selama dia tidak disupport dan resisten, dia worth it. Kalau dia disupport dan resisten, dia akan kalah. Waduh. Oke, kita open posisi sell dulu. Ini teknik gap ya. Ini kita open posisi 3 menit. Ini kita open posisi aja kayak gini. 3 menit kita open posisi. Kenapa kita open posisi 3 menit? Kita bisa open posisi 3 menit. Kita bisa open posisi 2 menit. Gara-gara ini tren dia akan ke bawah. Akan ke bawah sampai ke sini dia ke bawahnya. Jangan bilang udah selesai. Waduh, saya nggak teliti Pak, anjing. Nggak lihat, Cok. Ini dia udah turun Pak. Udah. Aduh, kesalahan saya. Saya pikir tadi itu ini dia gap.
saya pikir tadi dia ini gap. Memang gap sih, bukan saya pikir, memang gap. Dan setiap gap itu dia pasti menutupi dari gap itu. Nah, nanti dia biasanya kalau gap itu dia sekitar 2 sampai 3 menit ataupun 8 menit lebih tepatnya dia akan turun untuk menutupi gap. 8 sampai max-nya itu 15. Tapi 15 itu jarang. Sampai 15 menit ke depan dia tutup itu jarang. Memang ada, cuman jarang. Biasanya dia sampai 8 gitu kan. Dia akan nutupnya itu sampai 8. Mediumnya lah ataupun sering terjadinya sampai 8 dia akan nutup. Saya pun posisi di sini tadi ya pun posisi sell. Saya pikir dia itu mau turun, ternyata udah terjadi dong. Dia itu udah diturunkan di candlestick ini. Astagfirullahaladzim. Oke, tak masalah, kita rugi berarti 200.000 kita rugi Pak. Lumayan sekali itu. Kita ganti market aja. Memang kesalahan saya, mohon maaf. Kesalahan saya. Oke, semoga ini candlestick kita bisa open posisi. Ini terjadinya candlestick strong buy. Semoga, hopefully. Ini terjadi di perdagangan ketiga. Kita open posisi sell. Nggak jadi candlestick itu. Di perdagangan ketiga, perdagangan kedua ya. Perdagangan ketiga kita open posisi. Terjadi pelemahan harga di sini. Pelemahan harga untuk dia turun. Ini pertamanya dia itu pelemahan harga sell, dibantu sama sell, terus dibantu sama buy, tapi dia harami ya, candlestick harami itu bisa dibilang ini dia close price-nya, ini dia open price-nya di atas, tidak sejajar. Harusnya kan di sini dia. Ini candlestick harami. Jadi dia bisa dibilang dari awalnya itu memang dari detik perpindahan pertama itu memang udah kuat sekali untuk buy kayak gitu. Candlestick harami itu memang udah tenaga buy-nya udah dari pertama lahir dia Pak. Dari pertama terciptanya candlestick harami tersebut. Ini dia candlestick doji, tapi perdagangan kedua sayangnya saya pikir tadi perdagangan ketiga. Ini makanya saya open posisi buy tadi, ternyata enggak, ini malah konfirmasinya. Kita untuk kompen semua kita harus melemuri dari dosa-dosa kita yang loss udah 2 kali Pak. Loss kita yang pertama gara-gara blunder, loss kita kedua pertama gara-gara profit kah? Woi. USD? Enggak lah, enggak profit. Nih dari market GBP/USD yang kita menembus dosa-dosa kita. Jangan turun lagi, tolong. Pun posisi kita 2 menit. Seperti yang saya bilang tadi, ini dia konfirmasinya. Ini bentuk candlestick konfirmasinya. Ini dia dojinya di perdagangan kedua. Ini konfirmasinya. Ini dia udah naik tadi. Ini dia udah bagus. Dan kita open posisinya 2 menit. Ini udah mulai pening nih. Udah mulai bodoh. Harusnya kita udah dari tadi kita profit harusnya. Cuman gara-gara di sini open posisi kita 2 menit kan bodoh. Gak lihat. Harusnya 1 menit nih Bunda. Kesalahan lu 3 kali kita kesalahan lu. Tapi nggak apa. Ini dia naik. Tenang aja. Dia tidak akan mengecewakan kita sih. Kecuali para aduh jangan curhat. Oke. Udah profit. Oke, mungkin kayak gitu aja dari videonya. Ini memang sangat membantu kita sharing kayaknya ya. Baik, kalian yang mau join ke Caspersnya silahkan aja DM adminnya di deskripsi. Ada saya di sana dan ada Master Iwan di sana yang siap membantu Anda semuanya, tapi lebih banyak bantu Bang Iwan sih. Bang Iwan itu yang membawa Trabar ya. Dan ada rekan-rekan yang lain juga. Ada satu kelebihan di Casper Signal yang nggak ada di lain. Kelebihan di Casper Signal itu misalkan Anda loss dengan signal yang diberikan sama dia, itu ada tanggung jawab dan ada garansi di hari itu langsung. Contoh lossnya di jam 12 siang, jam 3 nanti langsung digaransikan untuk di recovery, ditanggung jawab di recovery. Itu cuma ada di Casper. Oke, mungkin kayak gitu aja dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di video selanjutnya. Bye bye.